Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang lucu semeton ya, komenan para netizen begitu ya dalam satu video ini terkait dengan mahasiswa kemarin yang berdemo-demo begitu, yang ada cerita juga sekarang mau berjilid-jilid begitu. Sampai parahnya adalah menghina Bapak Presiden ya. Dalam diskusi yang lain ini terjadi ketegangan juga antara diskusi mahasiswa. Tapi saya tidak fokus di diskusinya, saya hanya fokus di komenan para netizen. Menarik untuk kita reaksi sebentar. Gimana videonya? Ini dia. Berhentilah pemerintah melakukan gimmick-gimmick seolah kalian pahlawan. Kalian adalah pelaku terhadap kebijakan yang kalian keluarkan, tidak pro terhadap rakyat. Tadi disampaikan inilah kepedulian Prabowo Gibran, inilah kepedulian, inilah evaluasi terhadap di ranah pendidikan, makanya diganti. Saya dapat ini juga yang bersangkutan tuh mengundurkan diri gitu. Jadi berhentilah gimmick-gimmick seolah kalian pahlawan, kalian tuh pelaku. Kemudian yang terkait makan bergizi gratis, itulah tadi yang sebenarnya agak panas. Mungkin saya agak mau garis bawahi. Kami tidak peduli partai politik karena kami tidak percaya partai politik. Kalau tadi disampaikan pemerintah sebelumnya, ini pemerintah hari ini berbeda. Kami tidak peduli. Mahasiswa hari ini tidak peduli dan tidak percaya terhadap partai politik di Senayan. Karena kami lihat partai politik di Senayan merupakan jubir pemerintah, bukan pengawasan. Mungkin kita biar mengklirkan gitu. Jadi mungkin abang nanti tadi debat juga sama Abang Dayogi juga. Kami masih tidak peduli terhadap debat terkait partai politik. Dan kita lihat hari ini, yang kita takutin, ini baru 100 hari. Yang kami takutin nanti 1 tahun, 5 tahun. Lupa udah ada omon-omon, bakalan 10 tahun. Bagaimana kami tidak takut? Inilah pada akhirnya mahasiswa ketakutannya, itulah yang dinamakan kenapa Indonesia gelap. Karena kami melihat, inilah ketakutan kami. Dan ini juga bentuk pertanggungjawaban kami kepada orang tua kami, kepada bapak kami, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kami. Program makan gizi gratis per hari ini menurut kami belum dibutuhkan dan tidak tepat sasaran. Kenapa? Nah, itu kan persoalan teknis sebenarnya ya. Tapi coba kasih tahu saya sebentar ya. Berapa banyak orang yang berbicara seperti itu sebelumnya sekarang sebelumnya bicara tidak percaya partai politik lah apa segala macam, yang sekarang justru menjadi bagian dari politik itu sendiri. Ya, begitu banyak dulu yang berbicara mengecam pemerintah yang sekarang juga terlibat dan menjadi satu kesatuan dengan pemerintah. Ya, tapi yang terjadi sekarang bisa kita cek semeton, sehingga kami sebagai rakyat biasa juga bukan tidak percaya kepada partai politik, justru kami sedikit pun tidak percaya sekarang pada pergerakan mahasiswa. Tidak ada satupun kemarin itu yang membawa aspirasi rakyat. Ya, dan menarik semeton ya kalau kita lihat juga komenan para netizen. Ini dia dari Weli Koja ya. Aku yakin lulusan dari kuliah jadi ojol tuh. Ya, karena kualitas Anda hanya pintar berbicara saja, tidak pintar bereaksi lah ya. Hanya pintar berbicara saja. Kemudian yang kedua adalah kalau benar kalian peduli dengan rakyat, itu undang-undang perampasan aset di demo itu baru mahasiswa, bukan mahasiswa tuh. Bener kan apa yang dikatakan oleh Bang Adut Kenny itu? Ya, kemudian ada juga nih ya dari Widodo Effendi. Anak ini ngomong apa ya? Ada bisa menjelaskan. Anak ini ngomong apa ya? Ada yang bisa jelaskan tuh. Ya, anak pintar berbicara saja. Kemudian Agit Cakidot ya. Min mau tanya, itu yang ngomong mahasiswa apa bukan ya katanya tuh. Kok mukanya dewasa banget kayak udah punya anak 3 tuh. Di video sebelumnya juga itu katanya mahasiswa membela rakyat, tapi kok teman-temannya mohon maaf saya sebut ya, kok melakukan sekian itu. Ya, ada apa ini? Kemudian ada juga nih ya dari Dian Sansan. Kami juga nggak percaya sama mahasiswa, betul. Kalau Anda tidak percaya dengan pemerintah boleh, kami juga tidak percaya kepada Anda begitu ya. Pergerakan apa itu? Kemudian Wahyu ya, aura nasi kotaknya kuat banget tuh. Itu masyarakat. Anda kan hanya melihat dan mendengar dari segelintir orang terus membawa-bawa aspirasi rakyat gitu kan. Yang sebenarnya rakyat tidak butuh itu sekarang ya. Kami hanya butuh pengesahan permasalahan aset lah, biar siapa tahu nanti dari sekian banyak aset yang diambil dari sitaan hasil korupsi bisa dibagi-bagi untuk lebih memakmurkan rakyat ya, siapa tahu. Semakin menarik sebentar ya, kita lanjutin pergerakan dari mahasiswa. Ini dia. Apa guna punya
tapi akhlak tidak ada. Kalau hanya untuk mengibuli, apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu. Kawan-kawan, lantangkan suara kalian, kepalkan tangan kiri kalian ke atas, dan nyatakan perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan yang terjadi di masyarakat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Mungkin kalau kita bisa boleh menambahkan ya, apa gunanya banyak baca buku, apa gunanya sekolah tinggi, apa gunanya punya gelar banyak begitu, tapi akhlak tidak dijaga, omonganmu tidak kamu jaga, begitu ya. Apa gunanya itu semua? Tidak ada gunanya. Apa gunanya juga kamu baca buku sekarang kalau kamu masih bodoh, belum bisa membedain mana kebijakan yang baik dan mana kebijakan yang bagus, begitu. Baik dan buruk, mohon maaf ya, gitu. Ya, ini bisa hanya ngomong bersuara saja ya. Kita lanjutin sebentar. Inilah kata Pak Prabowo soal kebebasan berpendapat. Kebebasan pendapat itu hak asasi yang paling penting. Tapi, itu tidak boleh dipakai untuk mengujar kebencian dan perpecahan. Tidak boleh. Pembekuan bab fisik akan ditarik oleh Prof. Bagong, dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya bab fisik akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM Seunai, kemudian Hima, kemudian PSO, kemudian BEM Visip Surabaya, BEM Visip se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM Visip harus tegak, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu. Tandai muka-muka mahasiswa, suatu saat nanti mereka akan melamar pekerjaan di sana. Disuruh tandain tuh. Hari ini hari yang bersejarah untuk Universitas Airlangga. Kenapa? Selama ini Civitas Akademika dijadikan kata dalam tempurung. Tahukah saudara, hingar-bingar demokrasi, hingar-bingar keadaan di luar kampus, tidak ada suatu pun aktivitas Civitas Akademika yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita dijadikan kata di dalam tempurung. Hari ini sudah berakhir, saudara-saudara. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan, apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat, jangan jadi munafik karena takut jabatannya tidak naik, angka kreditnya tidak dapat, lalu tidak mau ikut. Hari ini semua harus melakukan sikap. Pak Purwohito harus tegas, tidak boleh, tidak bisa lagi kita main sendiko dawuh, tidak, bukan zamannya sekarang. Kita akademisi. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, apakah Prof. Bus melakukan tindakan asusila? Ya. Apakah Prof. Bus melanggar hukum? Ya. Apakah Prof. Bus teroris? Ya. Apa Prof. Bus melakukan korupsi? Ya. Cukup. Buat kita, tidak ada alasan ketidakadilan dilakukan terhadap Prof. Bus. Kita akan bergerak mulai sekarang, semua dosen, wakil dekan, dan kemudian kepala bagian, semua staf fakultas kedokteran, saya usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Setuju. Sampai Prof. Bus dikembalikan kepada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nangis-nangis karena saya yakin jatuh Pak, setelah semester saya tinggi 6 juta, saya bingung kalau KJMU saya dicabut. Nangis karena saya yakin jatuh Pak, setelah semester saya tinggi 6 juta, saya bingung kalau KJMU saya dicabut. Kita tidak memiliki darah keturunan seorang patih yang bernama Gajah Mada. Karena kita adalah raja dari skala raja, yakni Prabu Airlangga.
Oh, ini ketua BEM yang kemarin bikin statement kontroversial. Bener. Bilang kalau Airlangga adalah raja dari segala raja. Kenapa kayak gitu? Karena memang Prabu Airlangga dia mendirikan kerajaan sekaligus menjadi raja terakhirnya. Dan anak-anaknya itu jadi raja semua. Oke, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kenapa kok berani nyinggung-nyinggung Patih Gajah Mada tuh kenapa? Karena coba saya tanya ke Mas Danang, secara hierarki dari pemerintah, lebih tinggi mana? Raja atau patih? Raja. Nah, benar kan? Benar. Ya oke, ya sekarang gini. Ini gedung apaan? Maksudnya ini kayak White House. Oke. Niru-niru White House di Amerika. Bukan gitu. Karena Raja Airlangga itu kan raja, perlu kan singgasana. Oh iya. Nah ini White House. Oh jadi kayak fungsinya di Amerika White House. Iya. Oh oke. White House kan ada presidennya. Iya. Nah ini mungkin perlu singgasana raja. Iya. Terus itu apa? Nah ini yang jadi menarik Mas. Kenapa kok raja dari segala raja? Ya nyatanya selain kita punya White House, kita juga punya gedung Avenger. Jadi selain isinya tadi anak buahnya raja, kita juga punya superhero. Jadi jangan main-main Mas. Tapi ya tetap masih menangan Patih kan bisa naklukin Nusantara. Gini Mas. Daripada kita berdebat terus, coba Mas Dana pakai alma mater ini. Oke. Ini boleh nih nyoba nih. Boleh. Raja itu kan harus baik ya. Oke. Siap. Coba. Nah, gimana Mas Danang selaku Patih memakai aksesoris raja? Ya, seru sih. Suasana baru. Nah, sepakat nggak Mas? Raja dari segala raja itu Airlangga. Kok dibekukan, kenapa nggak dilenyapkan sekalian? Boro-boro dilenyapkan, hari ini aja pembukuannya sudah dicabut noh. Kalian tahu kan kasus yang kemarin itu kita bahas, BEM Visip UNR yang dibekukan karena menghina kepala negara kita. Hari ini pembukuannya dicabut guys, tapi ada yang ganjel nih. Nah yang ngeganjel itu ini, lucu banget lagi. Wakil Ketua DPR Jatim desak cabut pembukuan BEM Visip UNR. Waduh, harusnya bersembunyi dulu, jangan keluar begini. Nah ini dia nih, Wakil Ketua DPRD Jatim berkata cabut pembukuan BEM UNR hargai suara mahasiswa. Lucu banget. Apakah ini suara mahasiswa yang dimaksud Bapak? Apakah ini mencerminkan bangsa kita yang nggak beretika seperti ini? Bukannya kalian yang teriak-teriak etik politik, etik, endasmu itu etik. Yang jelas-jelas nggak beretika seperti ini kita pelihara, begitu. Nah sekarang terbuka nggak pikiran kalian? Intinya kita jangan mau terprovokasi ya guys ya. Intinya kalau ada mahasiswa demo ya terus ada yang diuntungkan, biasanya itu ada dorongannya. Tapi kalau benar-benar untuk rakyat, aku pendukung nggak diuntungkan pihak siapa gitu kan. Yang penting kita beretika lah ya dek. Dosen Unair adalah provokator demo. Sekarang sudah ditangkap. Pantas kalau BEM-nya saja seperti itu. Karena didukung dan disuruh oleh dosen dari BEM Unair. Sekarang sudah ditangkap provokator yang menyuruh para mahasiswa untuk berdemo, menghina dan mencaci maki presiden. Coba kalian lihat, kira-kira pendukung siapa dosen tersebut? Nah itu sebetulnya fokus belajar sudah ya. Kalaupun aspirasi rakyat sekarang tidak bisa Anda wakili begitu ya. Fokus belajar yang baik sehingga Anda akan mengisi keran-keran pemerintah nanti ya, mengisi dari bagian sudut pemerintahan ya, akan mengisi semua lini di pemerintahan dan Anda akan menjadi harapan rakyat menjadi pemerintah yang baik dan jujur ya, anti korupsi ya, yang selalu mementingkan kepentingan rakyat, mengatasnamakan rakyat, mendahulukan rakyat, membawa aspirasi rakyat dan sebagainya ya. Jangan sekarang kamu ngomong gitu ya, besok sudah masuk dalam lingkaran itu kamu ikut juga gitu. Karena banyak buktinya seperti itu ya. Tetap jaga persatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.